warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Ilmi Putri Islami dari kelas 7B, Manajemen S1, salah satu mahasiswi dari STIE Yasa Anggana Garut. Nah, dalam kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Perilaku tidak etis dalam sebuah bisnis tak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaannya sendiri, namun beresiko juga pada kelangsungan hidup perusahaan. Nah, perusahaan yang tidak peduli terhadap etika itu dapat merusak reputasinya sendiri dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan memungkinkan perusahaan mengalami sebuah kebangkrutan. Nah, dilihat dari fenomena masa sekarang, apa-apa yang terjadi tidak sesuai dengan semestinya itu akan mudah tersebarluaskan dan mudah untuk diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya mengenai nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Nah, terdapat dua elemen penting dalam nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Nah, yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Jadi, kesejahteraan di sini itu bukan untuk mengedepankan ego diri sendiri. Selanjutnya, mengenai prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim pada tahun 2017, terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama prinsip otonomi, merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip kejujuran, merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Selanjutnya, prinsip keadilan yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Kemudian, dalam pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional yaitu menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, kemudian mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau sebuah permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Nah, selanjutnya mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Kemudian mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Lalu, mengambil keputusan. Keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab, pemberi kerja, dan hak karyawan, yaitu isu-isu etis di tempat kerja, kemudian parameter dan hubungan kerja, perampingan, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja, yaitu mengedepankan kejujuran dan akurasi, kemudian menghargai privasi sesama rekan bisnis, kemudian sesama yang lainnya, kemudian menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, serta akuntabilitas. Kemudian, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran yaitu mengedepankan kejujuran, keadilan, kesehatan, dan keselamatan bagi para konsumennya.
Kemudian, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan, yaitu standar, independensi, seleksi, kepemimpinan, tenaga ahli, budaya, serta tanggung jawab. Baik, yang selanjutnya materi mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu theta yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Kemudian budaya yaitu dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Kemudian, budaya itu adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Kemudian komponen budaya yaitu nilai sebagai keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan atau berharga. Kemudian keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Selanjutnya, kekuatan budaya yaitu terbagi menjadi 3. Budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Kemudian, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Kemudian, kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya, hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya yaitu memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Kemudian hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Kemudian perspektif moral yaitu agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian, perspektif etika, yaitu perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Kemudian, perspektif lingkungan yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua, pendekatan individualisme, itu tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral, yaitu keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang terakhir, pendekatan keadilan, keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Selanjutnya, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yaitu terdapat bagan, penentuan tujuan, proses pengambilan keputusan, penerapan tindakan yang dipilih, kemudian pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Permasalahan terkait
terkait dengan etika bisnis, yaitu ada beberapa permasalahan. Itu ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat, kemudian adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan, kemudian keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang, kemudian melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Selanjutnya, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Kemudian ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Dan yang terakhir, masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenaga kerjaan, serta lingkungan hidup. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.